Riana menatap kosong ke depan dan tidak lagi peduli kemana lift itu akan mengantarnya. Setelah hampir 10 menit di dalam lift, Riana akhirnya berjalan menuju apartemennya. Tubuhnya terasa lemah, tidak bertenaga. Dia berjalan menuju sofa dan membanting dirinya di sana. Kata-kata dan wajah kekecewaan Erik masih melintas di benaknya. Riana, kamu udah benar. Kamu gak boleh kembali ke mimpi buruk itu lagi. Mencintai Erik sama seperti menggali kuburmu sendiri. Kalian berbeda dan sangat berbeda. Riana terus bergumam, menguatkan dirinya. Dia tidak ingin kembali mengalami rasa pahit karena mencintai seorang Erik. Sudah cukup dengan semua siksa batin yang dia harus lewati karena laki-laki itu. Evan, I'm sorry. Maaf. Ting tong. Dad, aku gak mau kembali ke London. Aku ingin bersama ibuku. Rengek Evan. Maaf Son, tapi kita harus kembali. Jadi ada banyak pekerjaan. Aku bisa tinggal dengan Mami? Erik memejamkan matanya dan menggeleng. Mamimu juga sibuk. Dia juga tidak bisa diganggu. Kita kesini untuk pamitan. Evan menundukkan kepalanya. Dia tidak ingin berpisah dengan ibunya. Erik mengerutkan alisnya. Telah beberapa kali dia menekan bel apartemen milik Riana itu, tapi pintu tidak kunjung terbuka. Dad, apa Mami masih tidur? Tanya Evan. Erik melihat putranya sejenak, lalu kembali menekan bel itu. Permisi, apa Anda mencari Mbak Teresa? Erik menoleh. Seorang laki-laki berseragam keamanan berdiri beberapa meter darinya dan menatapnya dengan senyum. Erik mengangguk. Mbak Teresa sudah pindah, dia sudah pergi sejak subuh tadi, jelas laki-laki itu. Riana duduk di belakang sutradara bersama Alex. Mereka menatap cemas ke arah Ayu karena ini adalah penampilan pertama Ayu di depan. Mas, kayaknya ada masalah deh, bisik Riana cemas. Aku juga ngerasa kayak gitu. Ayu terlihat sesekali mengusap wajahnya, walau kemudian ia kembali menghadap ke kamera dan tersenyum. Mas, bisa tolong minta di-cut dulu nggak? Aku harus cek wajahnya si Ayu, pinta Riana cemas. Alex mengangguk. Wanita itu menghampiri sutradara dan meminta izin. Setelah beberapa detik, barulah terdengar sutradara mengatakan, "Cut." Riana dengan cepat menghampiri Ayu dan melihat wajah mantan asistennya yang tampak berubah merah itu. Yuk, kamu punya alergi? Ayu menggeleng. Enggak, Bu. Kenapa? Tanya Ayu sambil menggosok wajahnya dengan punggung tangan. Wajahmu mulai merah. Kayaknya kamu alergi deh. Hah? Alergi? Saya nggak ada alergi kok, Bu. Riana menggigit bibir bawahnya. Dia kemudian melihat pada Alex yang baru saja datang mendekati mereka. Mas Alex, ada masalah sama produk ini? Apa Mas lihat marketingnya di mana? Alex mengedarkan matanya dan melihat sekeliling. Aku juga nggak tahu. Tadi masih kelihatan. Sekarang kok nggak ada? Kenapa ya? Ada masalah sama produk mereka? Ayu nggak ada alergi, tapi kulitnya sekarang merah. Kita harus kasih tahu mereka. Alex melihat wajah Ayu dan benar, kulit Ayu memerah. Wanita itu masih memakai makeup, tapi wajahnya sudah berubah pink kemerahan. Cepat, hapus dulu makeupnya. Aku kasih tahu dulu ke sutradara, ujar Alex dan segera berdiri menuju sang sutradara. Suasana studio tempat pengambilan gambar menjadi heboh. Dua orang wanita dari perwakilan WOW datang dan melihat keadaan Ayu. Wajah Ayu yang tidak lagi berpoles make up terlihat memerah. Wanita itu juga sesekali meringis kesakitan dan memaksa ingin menggaruk. Saya minta hasil tes produknya, tegas Riana pada asisten marketing itu. Kami sungguh tidak pegang, Bu. Kami hanya asisten. Kami tidak tahu apa-apa, kekeh asisten wanita itu.
Aku harus bicara dengan manajer kalian. Kenapa sampai modelku jadi seperti ini? Amuk Alex. Keributan tidak terelakkan. Alex yang sejatinya juga seorang yang mudah emosi menjadi berang karena tidak kunjung mendapat jawaban. Mas Alex, jangan tengkar. Kita ke rumah sakit aja dulu, biar Ayu segera ditangani. Tapi aku nggak bisa ikut. Aku harus balik kantor, ujar Riana sambil memegangi Ayu untuk berdiri. Alex memberikan lirikan tajamnya pada kedua orang marketing itu dan berbalik melihat Riana. Laki-laki itu mengangguk dan menggendong Ayu menuju mobil. Tolong untuk segera kasih penjelasan soal ini. Saya tunggu kabarnya sebelum jam 8 malam nanti. Terima kasih. Tegas Riana lalu menyusul Alex dan Ayu. Sudah Ayu, jangan digosok terus. Nanti mukamu rusak. Ujar Riana seraya memegangi tangan Ayu yang sedari tadi terus menggosok wajahnya. Tapi ini gatal banget, Bu. Ayu nggak tahan. Dengek Ayu dengan mata yang berkaca-kaca. Bu, kok ibu ada dua? Gitu sih? Bro, Ayu, Mas, tunanganku dia dokter di sini. Aku harus balik kantor soalnya. Nanti kabari aku ya. Erik sudah berada di dalam pesawat. Dia menutup mata dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Dia terus mengingat setiap perkataan Riana. Walau ingin ia melupakan semua, tapi sangat sulit baginya. Laki-laki itu melihat ke sisi kanannya. Evan telah tertidur setelah tadi sempat menangis karena tidak dapat bertemu ibunya. Sebuah notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel laki-laki itu. Kedua alisnya terpaut saat membaca isi pesan dari Deb. Gagal produk, ucapnya mengulang pesan yang dia baca itu. Erik meletakkan ponselnya setelah membalas asistennya dan kembali menyadarkan tubuhnya. Apalagi sih? Kesal Erik, namun laki-laki itu tetap mengambil ponselnya. Ana, gumamnya. Erik segera berdiri. Dia berjalan menuju pintu pesawat. Tepat saat pramugari hendak menutup pintunya. Tunggu, aku harus turun. Tapi Tuan, mata elang Erik menghujam wanita yang berambut blond dengan rok mini itu. Dengan cepat wanita itu melepas kembali pegangannya pada pintu dan membiarkan Erik untuk turun. Kalian bawa Evan kembali dengan selamat ke London. Titah Erik seraya menuruni tangga. Wanita berambut blond itu menatap kesal majikannya dan menarik tajam pada bocah 3 tahun yang masih terlelap itu. Laju mobil yang Erik tumpangi melesat cepat di jalanan. Tiada henti, dia menelpon Deb, asistennya, untuk mengetahui kabar Riana, namun asistennya itu tidak juga mengangkat panggilannya. Brengsek, apa-apaan ini? Deb, kenapa baru kamu angkat sekarang? Hah? Sambar Erik berang setelah laki-laki itu mengangkat panggilan dari Deb. Bos, aku sekarang itu masih cari informasi soal masalah produk kita. Wartawan sudah mulai berdatangan ke rumah sakit mau wawancara Ayu. Jelas Deb di seberang telepon. Aku nggak peduli soal itu. Bagaimana Ana? Apa dia baik-baik saja? Cecer Erik. Riana nggak apa-apa, hanya saja dia minta penjelasan dari pihak kita soal masalah insiden ini. Oke, aku kesana. Di mana dia? Bos, kenapa harus datang sendiri? Aku sudah suruh manajer Bayu ke sana. Sete benteng. Wajah Erik menggelap. Dia menutup telepon dan mencengkeram erat ponselnya. Ke Glamorous, titah Erik pada sopirnya. Mobil Erik berhenti di depan lobi sebuah gedung. Laki-laki itu turun dan melangkah gagah ke dalam lobi gedung itu. Semua mata memandangnya penuh kekaguman. Tanpa melihat ke kanan atau ke kiri, Erik berjalan menuju lift.
sampai di lantai atas tanpa membalas sapaan seorang wanita yang ada di balik meja di depan sebuah ruangan. Ia terus berjalan menuju pintu besar di ujung koridor. Pak Santosa, sedang rapat sekarang. Pak, seru wanita itu. Prak. Erik membuka kasar pintu kaca itu dan mendekati Irwan yang berdiri perlahan dan menatap bingung ke arah Riana. Tanpa basa-basi dan tidak memberikan muka pada Irwan yang sedang rapat dengan beberapa petinggi perusahaannya, Erik mendekati Irwan lalu mencengkram kerah laki-laki parubaya itu. Dengar baik-baik, sekali lagi aku dengar kau mengganggu anakku, aku tidak akan segan-segan menghancurkan perusahaan kesayanganmu ini. Kau mengerti? Irwan menatap horor laki-laki Kaukasia itu. Kepalanya berputar mencari kesalahan apa yang sudah ia lakukan hingga membuat Erik naik pitam. Erik, apa yang kau maksud? Apa yang telah aku lakukan? Erik tidak menjawab. Dia menghempaskan tubuh Irwan begitu saja dan memberikan tatapan tajam mencengkeram pada laki-laki itu, sebelum akhirnya dia berbalik dan melangkah pergi. Tadi saat dalam perjalanan menuju kantor Riana, dia mendapatkan telepon dari Deb bahwa sepertinya apa yang terjadi pada Ayu sebenarnya ditunjukkan untuk Riana. Dan yang menjadi tersangka dalam pikiran Erik adalah Irwan. Mengingat laki-laki itu beberapa waktu yang lalu terlihat marah kepada Riana. Jadilah dia meminta bawahannya segera mengantarkannya menuju Sans Media, perusahaan milik Irwan. Erik, sayang. Erik menghentikan langkahnya. Laki-laki itu merapatkan giginya ketika dia melihat siapa yang mendekat kepadanya. Sayang, kamu di sini? Kamu dari mana aja? Aku kangen banget, ujar wanita itu seraya meraih tangan Erik dan bergelayut manja di sana. Lepas, no, aku kangen sayang. Aku mohon, kali ini izinkan aku datang ke apartemenmu. Aku ingin kita kembali bersama. Aku janji, aku tidak akan ganggu privasimu. Dengan kamu datang ke apartemenku, kamu sudah mengganggu privasiku, Xianli. Sekarang, lepas. Ketus Erik. Erik, Tante Mary, Lady Hanwell, mau kita tinggal bersama. Kalau tidak, katanya beliau akan pakai kartunya, ucap Xianli, memberikan penempelan sembari menempelkan kepala pada lengan kekar Erik dan menyeringai. Erik mengeratkan bibirnya. Dia menghempaskan tangannya, memaksa melepas tangan Xianli, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Xianli terkejut namun kemudian tersenyum. Sayang, tunggu aku, seru Xianli giliran. Erik menghantam headrest kursinya dengan mata berkilat merah. Erik, tenang, kamu harus tenang. Semuanya akan berakhir setelah semua bukti terkumpul. Sedikit lagi, sedikit lagi. Pikiran Erik terus memberikan peringatan. Sore hari, Erik akhirnya kembali ke apartemennya di Gardenia. Matanya memicing ketika ia melihat seorang laki-laki yang familiar keluar dari lobi dan memakai sepeda motor yang pernah juga ia lihat beberapa waktu yang lalu. Aku gak ada waktu. Sayang, ini ibumu, kata Xianli seraya membalikkan badan dan mengangkat ponselnya. Seorang wanita dengan wajah coolnya menatap Erik tanpa senyum di dalam benda pipi milik Xianli itu. Yon, kamu suruh orang ikuti orang yang pakai sepeda motor itu, lalu laporkan langsung kepadaku. Kau mengerti? Tita Erik pada supir yang juga pengawal pribadinya itu. Baik tuan. Ayunan langkah kaki berhenti. Laki-laki itu memainkan rahangnya dan menyipitkan mata. Seorang wanita berdiri di tengah lobi sambil menatapnya dengan senyum lebar. Sayang, aku mau ajak kamu makan malam, ujar Xianli dengan senyumannya yang mereka. Aku gak ada waktu. Sayang, ini ibumu, kata Xianli seraya membalikkan badan dan mengangkat ponselnya. Seorang wanita dengan wajah coolnya menatap Erik tanpa senyum di dalam benda pipi milik Xianli itu.